Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang suhu dan kalor. Nah, di sini saya Ihsanuddin selaku perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 2 itu sendiri. Nah, yang pertama ada Farah Firdausa Muchtar, yang kedua ada Frida Febriani, yang ketiga ada Ida Inayatus Saadah, yang keempat ada Ilma Nurwahidah, yang kelima ada saya sendiri Ihsanuddin, yang keenam ada Pasha Putri Audina, dan yang terakhir ada Fauziah Anindya Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farah Firdausa Muchtar dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Putri Audina dengan NIM 2003441 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauziah Anindya Mafaza dengan nomor induk mahasiswa 2003223 dari kelas 1A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Febriani dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 27704 dari kelompok 2, Suhu dan Kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Inayatus Saadah dengan nomor NIM 2000166 kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dengan NIM 2003461 dari kelompok 2, Suhu dan Kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nurwahidah dari kelompok 2. Saya Ida Inayatus Saadah dengan nomor NIM 2000166 akan menjelaskan pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin pada suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat disebabkan perubahan suhu dari zat tersebut. Adapun jenis zat cair yang digunakan pada termometer diantaranya seperti termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, kemudian di sini ada macam-macam skala termometer. Terdapat 4 skala pada termometer, yaitu yang pertama ada skala termometer Celcius. Skala termometer Celcius memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Yang kedua ada termometer Reaumur. Termometer Reaumur memiliki titik beku 0 derajat Reaumur dan titik didih 80 derajat Reaumur. Yang ketiga ada skala termometer Fahrenheit. Skala termometer Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didih 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat ada skala termometer Kelvin. Memiliki titik beku 273 derajat Kelvin dan titik didih 373 derajat Kelvin. Nah, berikut ini ada cara pengkonversian skala pada termometer. Di sini kita bisa lihat pada tabel. Kita bisa mengubah dari 4 skala itu ke 4 skala yang kita inginkan. Misalnya, dari skala Celcius ke Reaumur. Dari skala Celcius ke Reaumur itu dapat kita gunakan menggunakan rumus 4/5 dikali suhunya pada Celcius atau TC. Lalu, kita juga bisa lihat dari perubahan skala Reaumur menuju Kelvin. Kita dapat mengubahnya dulu ke Celcius, yaitu 5/4 dikali TR. Nah, TR ini suhu pada Reaumur. Ditambahkan dengan 273, karena pengubahan Celcius ke Kelvin adalah ditambah 273 sesuai dengan pada titik beku pada Kelvin. Jadi, untuk rumus-rumus pengkonversian bisa kalian lihat di tabel ini ya. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dengan NIM 2003461. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kalor. Yang pertama ada kalor untuk mengubah suhu zat. Jika sebuah zat mengalami perubahan suhu, maka kalor yang dihasilkan dapat ditulis dengan persamaan berikut ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan Q sama dengan kalor, satuannya itu Joule,
Lalu M, massa benda, satuannya kilogram. Lalu C, kalor jenis, satuannya itu joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, yang kedua, kalor untuk mengubah wujud zat. Pada saat terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu zat. Dapat ditulis dengan persamaan berikut. Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U. Dengan Q sama dengan kalor, satuannya itu joule. Lalu M, massa benda, satuannya kilogram. L, kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Dan U, kalor uap, satuannya joule per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Febriani dengan NIM 27704 akan menjelaskan grafik hubungan antara besar kalor Q dengan suhu benda T. Nah, pada gambar tersebut ada garis ke atas. Ini menunjukkan T atau besarnya suhu. Semakin ke atas, maka semakin besar suhunya. Lalu di gambar tersebut ada garis ke kanan, menunjukkan besarnya kalor. Makin ke kanan kalor, maka kalornya semakin besar. Lalu ada garis miring. Ini ada kemiringan dari minus 10 hingga ke 0 derajat. Pada proses A ke B ini, besar kalor yang dibutuhkan adalah tergantung pada Q dan delta T, sehingga Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Nah, pada proses Q1 ini, besar kalor Q1 yang dibutuhkan untuk proses tersebut tergantung pada massa benda dengan M, kalor jenis benda dengan C, dan kenaikan suhu dengan delta T. Maka Q1 di sini dirumuskan dengan Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Lalu pada proses B ke C, pemberian kalor tidak merubah suhu, tetapi digunakan untuk merubah wujud. Sehingga proses B ke C berlaku Q2, M dikali dengan L. Nah, pada proses Q2 ini, kalor yang diberikan pada S tidak digunakan untuk menaikkan suhu S, tetapi digunakan untuk melebur massa S menjadi air. Besar kalor Q yang dibutuhkan pada proses Q2 tergantung pada 1. Massa zat yang dilebur dengan M dan kalor lebur zat dengan L. Secara matematis dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali dengan L. Lalu pada proses C ke B berlaku jelas kenaikan suhunya ada. Ini membutuhkan kalor yang tergantung pada M dan delta T, sehingga Q3 di sini dirumuskan dengan M kali C kali delta T. Nah, sedangkan pada proses titik D ini mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jika dipanaskan hingga titik E tetap 100, maka besar kalor di situ tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk merubah wujud cair menjadi gas. Nah, pada proses Q4 ini, kalor yang diberikan pada air tidak digunakan untuk kenaikan suhu air, tetapi digunakan untuk menguapkan air menjadi uap. Nah, besar kalor Q4 yang dibutuhkan pada proses Q4 tergantung pada massa zat yang diuapkan dengan M dan kalor uap zat U. Secara matematisnya dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali dengan U. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kalor yang diberikan dalam sebuah benda dapat digunakan untuk dua cara, yaitu yang pertama, merubah wujud benda, yang kedua,
untuk menaikkan suhu benda itu. Besar kalori yang diberikan pada sebuah benda yang digunakan untuk menaikkan suhu tergantung pada pertama, massa benda, yang kedua, kalor jenis benda, yang ketiga, perbedaan suhu kedua benda. Secara matematis, persamaan dapat ditulis dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perkenalkan, nama saya Fasya Putri Audina dengan NIM 2003441. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas Black. Azas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Dapat kita simpulkan, asas Black ini akan mencapai suhu yang seimbang dari suhu yang tinggi maupun suhu yang lebih rendah. Asas Black ini dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q serap, atau Q adalah kalor. Baik, untuk materi selanjutnya ada tentang pemuaian. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian di sini terbagi ke dalam berbagai macam. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat juga terbagi ke dalam berbagai macam. Yang pertama ada pemuaian panjang. Dengan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta konstanta dan LT sama dengan L0 ditambah delta L. Dengan keterangan LT sama dengan panjang benda setelah memuai dengan satuan meter persegi. Yang kedua ada L0 yaitu panjang mula-mula, dan selanjutnya ada alfa yaitu koefisien muai panjang dengan satuan derajat Celcius. Yang keempat ada delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Yang terakhir ada delta L sama dengan perubahan panjang dengan satuan meter. Yang kedua ada pemuaian luas dengan rumus A delta sama dengan A0 dikali beta dikali delta T atau AT sama dengan A0 ditambah delta A dengan keterangan sebagai berikut. AT sama dengan luas benda setelah memuai dalam kurung meter persegi. Yang kedua ada A0 sama dengan luas mula-mula dalam kurung meter persegi. Yang ketiga ada beta, yaitu koefisien muai luas dengan muai luas 2A dalam kurung derajat Celcius. Yang keempat ada delta T, yaitu perubahan suhu dalam kurung derajat Celcius. Dan yang terakhir ada delta A sama dengan dalam kurung meter persegi. Yang ketiga ada pemuaian volume dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali Y dikali delta T dan Vt sama dengan V0 ditambah delta V dengan keterangan sebagai berikut. Vt yaitu volume benda-benda setelah memuai dalam kurung meter kubik. Yang kedua ada V0 sama dengan volume mula-mula dalam kurung meter kubik. Dan yang berikutnya ada Y yaitu koefisien muai volume dengan muai volume 3 alfa dalam kurung derajat Celcius. Dan yang keempat ada delta V yaitu perubahan suhu dalam kurung derajat Celcius. Dan yang terakhir di sini ada delta V yaitu perubahan volume dalam kurung meter kubik. Dan pemuaian berikutnya di sini ada pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini dibagi menjadi satu golongan, yaitu ada pemuaian volume dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali Y dikali delta T dan Vt sama dengan V0 ditambah delta V
dengan keterangan Vt sama dengan volume benda-benda setelah memuai dalam kurung meter kubik. Dan yang kedua ada V0 sama dengan volume mula-mula dalam kurung meter kubik. Dan yang ketiga ada Y, koefisien muai volume gas sama dengan 1/273 K pangkat min 1. Dan yang keempat ada delta T, yaitu perubahan suhu dalam kurung K. Yang terakhir ada delta V sama dengan perubahan volume dalam kurung meter kubik. Dan pemuaian yang terakhir di sini ada pemuaian zat cair. Untuk pemuaian zat cair juga sama, di sini hanya terbagi ke dalam satu saja, yaitu pemuaian volume dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali Y dikali delta T, dan Vt sama dengan V0 ditambah delta V. Baik, selanjutnya saya Fauzia Anindya Mafazah ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat dan kerugian pemuaian zat padat. Manfaat pemuaian zat padat diantaranya ada 1. Pemasangan ban roda lori kereta api, 2. Pembuatan keping bimetal, 3. Membuka tutup botol. Sedangkan kerugian pemuaian zat padat ialah 1. Sambungan rel kereta api, 2. Pemasangan kabel listrik atau kabel telepon, 3. Konstruksi sambungan jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Febriani dengan NIM 27704 akan menjelaskan tentang macam-macam perpindahan kalor. Nah, macam-macam perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, baik, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Besarnya konduksi suatu benda dirumuskan dalam persamaan berikut. Q sama dengan K kali T kali A kali delta T per L, atau H besar sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, dengan Q di sini merupakan kalor dan K konduktivitas termal bahan, A di sini merupakan luas permukaan, delta T merupakan perubahan suhu, T merupakan lamanya kalor mengalir, H merupakan laju hantaran kalor, dan L merupakan panjang benda. Nah, di gambar tersebut merupakan ada contoh dari konduksi. Yang pertama, yang gambar atas, misalnya ketika kita memanaskan logam pada salah satu ujungnya, maka lambat laun ujung lainnya akan menjadi panas karena adanya perpindahan kalor melalui logam tersebut. Nah, contoh dari konduksi terlihat bahwa ada gambar di bawah. Contohnya, apabila seseorang memasak dengan menggunakan panci, maka api dari kompor akan memanaskan bagian dasar panci terlebih dahulu sebelum kemudian seluruh permukaan badan panci menjadi panas. Perpindahan kalor yang selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Konveksi dirumuskan melalui persamaan berikut. Q sama dengan H kali T kali A kali delta T, atau H besar sama dengan H dikali A dikali dengan delta T. Nah, H kecil di sini merupakan koefisien konveksi. Nah, contoh dari konveksi ini dapat kita lihat ya pada gambar. Misalnya, perpindahan kalor melalui air yang dipanaskan. Ketika air dipanaskan, maka bagian air yang panas akan berkurang massa jenisnya, sehingga akan naik ke permukaan. Tempat air panas tersebut akan digantikan oleh air dingin
yang juga akan mengalami hal serupa dengan air panas sebelumnya. Proses seperti ini terus berulang hingga akhirnya seluruh bagian air menjadi panas. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Radiasi dirumuskan dalam persamaan berikut. Q sama dengan E dikali A dikali sigma dikali dengan T dikali dengan T pangkat min 4. Nah, keterangan di sini Q itu merupakan dari radiasi tersebut. Nah, lalu ada E. E di sini merupakan emisivitas bahan. Nah, nilai emisivitas di sini berkisar dari 0 sampai dengan 1, tergantung dengan karakteristik benda tersebut. Benda yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1, sedangkan benda yang memiliki permukaan mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Nah, kemampuan benda memancarkan energi sama dengan kemampuan benda untuk menyerap energi. Jadi, benda hitam memiliki kemampuan menyerap dan meradiasikan yang sangat baik. Nah, E sama dengan 1 untuk benda hitam yang sempurna. Lalu, sigma di sini merupakan tetapan Stefan dan Boltzmann. Lalu ada T merupakan suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Nah, contoh dari radiasi yaitu di sini terdapat gambar pancaran sinar matahari. Dan ada contoh lagi, bila berada dekat dengan sumber api. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya teman-teman, video presentasi dari kelompok 2 mengenai suhu dan kalor. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa bermanfaat lah intinya untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaiannya atau kesalahan kata, mohon maaf ya teman-teman. Oke, saya Ihsanuddin, perwakilan dari kelompok 2. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.